Halo guys, ketemu lagi bersama Rakajana. Kali ini spesial, saya kedatangan teman saya yaitu Uproot X. Dan tadi sebenarnya ada kejadian yang unik ya, karena kan di podcast sebelumnya kita belum ada nama. Jadi tadi kepikiran nama podcastnya. Sebelumnya kan Wi Podcast. Jadi Wi Podcast ini aku ceritain sedikit. Awalnya itu gara-gara anak-anak HNS tuh kepikiran mau bikin podcast. Jadi ya udah yuk Wi Podcast gitu. Ya udah namanya Wi Podcast. Dan tadi ketemu singkatan yang oke juga. Jadi bakal ke depan akan dinamakan podcast ini adalah WIP atau Wi Podcast. Gimana? Keren kan? Gimana, Yan? Oke nggak kira-kira? Oke. Udah diingat. Udah kan? Ya. Nah, jadi gini. Jadi sebenarnya aku udah dari lama pengen upload main ke sini. Kita pengen ngobrol lah, sharing karena lumayan udah lama atau upload gitu. Nah, pagi-pagi tadi aku buka WA nih. Nah, ternyata upload katanya lagi lagi boring gambar di rumah, pengen gambar di HNS. Akhirnya hari ini kedatangan upload. Thank you bro, udah main ke HNS. Jadi kita ngobrol hari ini ya, ngobrol Wi pribadi nih, Wi pribadi pengen tahu lah kegiatan upload sekarang apa, mungkin project-projectnya, dan yang terpenting bisa berbagi dengan subscriber Rakajana di YouTube. Mulai dari yang paling klise dah. Kegiatan sekarang apa? Kegiatan sekarang masih gambar, ilustrasi, tetap digital. Ya, project kebanyakan project. Masih project. Yang paling banyak apa nih? Untuk clothing atau apa? Ya, rata-rata clothing, apalagi sekarang sudah menjelang yang namanya mau dekat-dekat pengerupuan. Ya, pengerupuan. Rata-rata itu dari desain STT untuk logo ya. Ya, Astungkara lah. Astungkara. Ya. Jadi memang kalau lihat kan sebagian besar karyanya itu memang terinspirasi atau roots-nya itu kan Bali gitu ya. Ya, Bali. Dan memang punya ciri khas gitu. Dan aku sendiri juga menggemari karya-karyamu karena memang punya style tersendiri gitulah. Nah, itu kamu kan sebelumnya sempat cerita bahwa dulu pernah di pariwisata. Ya, nah, betul. Mulai yakin untuk fokus di dunia ilustrasi atau pokoknya oke lah aku akan fokus menjadi ilustrator itu tepatnya tahun berapa? Bisa diceritakan nggak? Mungkin tepatnya itu mungkin di awal 2020. Oke. Awal 2020. Berarti baru dong ya? Baru. Angkatan pandemi. Iya. Dari pandemi. Itu awalnya mulai yakin tuh karena dari gambar iseng-iseng itu sudah mulai ada pesanan dikit-dikit terus meningkat akhirnya push saja diri ke ke dunia seni. Ya, push saja. Dulu sempat memang pariwisata. Ya. Dulu di pariwisata itu bagiannya apa? Dulu saya sebagai waiters. Ya, oke. Kayak rata-rata sebagian besar di ilustrator, apalagi kalau di Gianyar itu mulainya dari pariwisata ya. Termasuk aku kemarin sempat ngobrol sama Debbie juga gitu. Jadi benar-benar basicnya pariwisata gitu. Nah, kalau Uproot sendiri masih ingat nggak klien pertama? Klien pertama dari mana dan proyeknya apa? Klien pertama itu masih ingat soalnya terkesan. Ada kesannya ya. Itu dari daerah Denpasar. Terus dia pesannya itu untuk ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh juga. Ya, dulu sempat bikin ogoh-ogoh dan itu nama STT-nya kalau nggak salah itu BMS gitu. BMS itu klien pertama. Klien pertama. Dan saya juga belum begitu sangat siap untuk menghadapi klien pertama. Terus revisinya juga lumayan. Tapi saya menikmati dan akhirnya lolos. Lolos. Ya, tapi klien pertama ataupun apapun itu hal yang pertama pasti selalu berkesan. Gitu ya. Dan gimana rasanya pertama kali ibaratnya kamu yang dari pariwisata terus dapat orderan dari bidang seni nih, pertama kali dapat bayaran tuh bisa dideskripsikan nggak atau diceritakan gimana perasaanmu? Perasaannya pokoknya senang aja sih, nggak nyangka ini orang mau bayar karya kita gitu. Itu kesannya memang sangat itu. Kalau nominal kan itu nggak usah nomor sekian lah. Yang penting kan pokoknya perasaan yang pertama dapat bayaran dari klien tuh. Nah itulah ya. Kadang-kadang nggak mau belanjain tuh uangnya. Ya setuju sih. Maksudnya kan memang sih ya, kalau harga nggak perlu itu dijadikan indikator kan gitu. Tapi rasa senang karya kita diapresiasi itu. Diapresiasi terus dipakai SCT juga kan pasti banyak yang pakai gitu. Sekarang order lagi nggak? Sekarang
Mungkin ya, tapi belum. Ya, Mungkin. order lagi dong nih. Kamu gini, apa namanya, klien pertama loh dari Uproots. Oke, balik ke nama Uproots. Oke. Kan kita kenalnya di Instagram itu Uproot X. Nah, Ya. itu behind the scene-nya gimana? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Iwayan Rasmita Putra. Oke. Itu nama dari orang tua. Oke. Terus kalau Uproot tuh memang ya panggilan kawan-kawan aja. Dari kecil? Ya, dari kecil, dari orang tua juga panggilnya Oh, Uproot gitu. Ya, Uproot. Jadinya Uproot. Oke, Ya. berarti memang dari awal di Instagram kamu declare namamu untuk di dunia ilustrasi ini ya udah Uproot saja Uproot gitu. aja, ya. Oke. Upload aku tambahin X-nya aja biar soalnya bikin upload udah ada. Oh, udah ada. Upload itu udah ada. Jadi tambah X tuh biar beda gitu. Beda aja. Wah, ini fun fact nih guys. Jadi tambah X tuh ternyata karena udah ada nama Uproot sebelumnya Ya, gitu. udah ada. Oke. Ya, menarik. Terus apa namanya? Aku kan juga sering lihat tuh kamu juga sekarang sudah apa ya namanya Astungkara ya udah mulai banyak orang kenal. Kemudian yang awalnya kamu ngerjain untuk STT. Sejauh ini yang menurutmu pencapaian terbesar itu kamu ngerjain apa? Paling terbesar Bagi seorang Uproot. bisa kerjasama dengan brand-brand besar Bali. Besar Bali. Ya, Oke. misalkan nih, sebutkan nih namanya. Nggak apa-apa, sebutlah. sebut ya. Kita harus juga support kan. Ya. Itu mulai kan dulu waktu SMA lah bilang. Iya. Ya, SMA, SMK. Itu brand-brand kayak Furious, terus handmade tuh jadi apa namanya kebanggaan. Kebanggaan, Ya, aku suka aja lihatnya gitu. Ya. Tapi sekarang nggak nyangka sudah pernah kerjasama. Bisa kerjasama, ya. Itu udah Ya, pencapaiannya. Jadi senang aja sih, nggak nyangka aja brand favorit kita ngambil desain dari kita gitu. Iya. Kerjasama. Yang dulunya kamu mungkin beli, Ya. 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 kamu hanya bisa menikmati dalam Ya. bentuk produk. Sekarang justru karyamu ada di Ya, brand-brand tersebut ya. Ya. Ya, itu luar biasa sih. Dua brand itu, Furious Handmade juga salah satu brand bisa dibilang pionir lah. Ya, pionir, yang udah lama juga. Aku sendiri juga suka dua brand itu. Nah, lanjut lagi. Sekarang ini apa ya? Balik ke pertanyaan mungkin yang awal. Yang sekarang lagi kamu garap apa? lagi garap Di bulan ini. bulan Selain ini. Ogogoh lah, selain Ogogoh lah. Ogogoh, oke. Apa? Ada. Kali itu aku udah tahu. ini. Ya. Gue udah. Ya, jadi di sini lumayan ya, panas. Lumayan. Oke. Jadi selain Ogoh itu ada kayak brand-brand untuk di luar Bali juga. Brand-brand di luar Bali ya? Ya, luar Bali. Masih ada listnya berapa untuk dikerjakan. Itu temanya masih Japanese. Japanese. style, ya. Ya. Japanese style ya. Kamu ada tim atau gimana? Atau sendiri? Tim sementara belum ada. Sementara ya? Sementara belum ada. Sementara masih solo fighter. Ya, solo. Masih solo. Ya, tapi aku pun begitu dulu. Bro. Jadi mulainya juga sendiri, tapi pelan-pelan nanti seiring waktu juga bakal apa ya? Bakal ada perkembangan lah, baik dari skill, alat ataupun tim gitu. Ya. Nah, balik ke alat ini sesuatu yang paling klasik juga yang sering ditanyakan sama pemula. Uproot sendiri dulu pertama kali di PAIS-nya apa? Ingat nggak? Pertama kali itu masih di HP Android. Pakai HP? Ya, HP Tuh, Android. dengar, Uproot saya pakai HP gitu loh. Maksudnya HP Android nggak atau mesti desktop. harus iPad kan di awal kan? Ya, nggak harus Iya. iPad. Ya, seadanya aja dulu. Yang ada aja. Itu gimana tuh awalnya dulu? Awalnya emang ya coba-coba aja, coba. Akhirnya mulai dapat lah feelingnya untuk gambar digital, terus senang juga. Seneng ya? Ya eksplorasi style ini. Akhirnya Ya. ya jatuh cinta ke dunia itu udah. Apa Oke. namanya? Jatuh cinta ke dunia Ilustrasi. ilustrasi. Ya, Itu. ya, menarik. Terus kamu punya nggak nih role model atau idola yang jadi panutanmu mungkin dari sebelum terjun ataupun pas awal-awal lah, awal-awal karir lah? Awal-awal sih mungkin beli juga sempat saya lihat akunnya dulu. Ya. Ya, beli mungkin salah satunya ya. Kalau pakai gitu sepuh jadi ya. Ya, di HP itu. Ya, Sekalian teman coba ada lihat akunnya ini, aku lihat ya, oh Kajana namanya gitu. Oke. Akhirnya Ya. Terus lagi? lagi selain dia ada lagi yang di luar tuh yang suka bikin animasi. Animasi. Lupa sih namanya. Warik Wong itu salah satunya. Oke. Warik Wong dan Move Forward juga. Oke. Oh iya ya, tahu. Ya, Ya itu dan senior juga. Yang itu juga bikin animasi kayak
siapa yang waktu ini tuh Kunspeski siapa? Oh, Kunsapski. Kunsepski ya, itu juga salah satunya. Oke, ya kebetulan lagi di Bali dia sekarang. Oh, ya. Makanya waktu ini aku undang kamu kan ke Premiership tuh tujuannya biar bisa sering kenal. Oh iya. Tapi anak-anak tuh pengen tuh untuk next season mungkin nanti Uproot bisa jadi salah satu judges. Gimana, siap? Jadi juri? Siap. Karena kita nih untuk next season bakal ada antar SMA SMK sebali. Jadi ini bukan individu, jadi antar SMA SMK, kemudian antar kampus dan umum. Jadi sebelumnya tuh banyak yang komen tuh bahwa Bli, aduh nih saingannya berat-berat nih, jadi karena yang pemula ketemu yang senior gitu. Ya. Akhirnya kita bikin beberapa divisi. Uproot siap ya nanti ya? Siap. Deal ya? Deal. Thank you, karena kita sendiri pun di HNS gitu ya, di HNS ataupun aku secara personal, karena kan selama ini banyak ada lomba-lomba yang memang menurutku sangat merugikan justru ke si senimannya. Ya, makanya kita bikin HNS Premiership ini dengan tujuan mudah-mudahan ini bisa jadi bentuk kita memberikan hal yang positif ke ekosistem. Ekosistem seni, semoga banyak lagi bermunculan ilustrator-ilustrator baru. Makanya kita harus ajak juga jurinya yang keren-keren, ya kan? Jurinya yang keren-keren dan paling tidak kayak sekarang beberapa peserta itu diajak collab sama sponsor gitu. Itu kan sesuatu yang bagus. Nggak cuma kasih hadiah, tapi ada keberlanjutannya. Oke. Nah, balik lagi nih tentang karir seorang Uproot. Itu mungkin tujuanku juga merekam ini, bikin podcast adalah supaya penonton juga bisa tahu perjalananmu apa, gitu ya. Sebagaimana sulitnya bagaimana. Sejauh ini yang paling sepanjang perjalanan ini yang jadi kendala itu apa sih? Jadi kendala mungkin kayak nentuin harga sih. Nentuin harga. Kadang-kadang itu yang terkendala. Kadang-kadang nggak begitu ngerti dengan ilustrasi. Mungkin lihatnya gampang, terus harganya pasti murah kan gitu. Oh ya. Oke. Kadang itu ya. Kadang itu jadinya ada yang bilang, oh mahal banget gitu. Jadi nggak jadi dah. Oh gitu. Ya, tapi it's okay sih. It's okay ya. Iya, karena kan nggak mungkin juga kita ibaratnya dalam tanda kutip ya harus banting harga itu enggak. Karena biarkan karyamu nanti yang memang akan ketemu benar-benar orang yang suka gitu. Tapi memang menentukan harga itu tidak seperti kita misalnya di warung nih ada price listnya. Jujur aku aja nggak punya price list. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada kan? Tapi untuk harga kita akan bahas sebentar. Ya, berarti sejauh ini yang paling susah itu adalah menentukan harga. Menentukan harga. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Kalau sampai sekarang gimana? Sekarang sih udah mulai dikit untuk harga, mungkin sudah ada pemahaman mungkin untuk pemahaman ya. Karena bikinnya itu emang kelihatannya emang gampang, tapi ada step-stepnya. Mungkin ada yang rumit, mungkin agak tinggi jadinya harganya gitu. Ya, tapi seiring perjalanan juga kan nama Uproot sendiri secara branding juga udah mulai terlihat. Begitupun kayak brand yang masuk pun jadi udah mulai segan gitu loh. Udah mulai segan, udah tahu kualitas. Itu sih memang semua orang bakal ngalamin itu sih, termasuk aku dulu gitu. Apa yang kamu kerjakan nih selain sekarang commission, ibaratnya ilustrasi, ada nggak? Mungkin kaos atau apa gitu? Kaos yang kamu produksi sendiri gitu? Produksi sendiri sempat sih, tapi udah habis. Udah habis ya? Sempat. Ya, udah habis. Terus kadang-kadang lihatnya? Pokoknya gambar aja sih. Sekarang fokusnya gambar, tapi karena sendiri juga ya? Ya, karena sendiri. Sendiri juga ya? Masih gambar-gambar. Itu aja sih. Nato? Oh iya, tato juga. kan gambar-gambar juga. Kamu tato juga? Tato. Kalau ada permintaan tato, aku bisa tato juga. Bisa jago bisa ambil tato gitu. Pokoknya apa aja yang penting art ya? Ya, yang penting art gambar-gambar. Iya, jadi tadi kita di bawah tuh nanti aku tunjukin gambarnya. Tadi kita sempat gambar di bawah ya, menggunakan media kertas. Jadi aku bilang ke Uproot bahwa wah, coba deh sekali-sekali jangan digital, kita gambar di kertas. Itu kayak healing, kalau seniman tuh kayak healing. Bener-bener kita akan bisa jadi diri kita sendiri. Karena kan di kertas tuh nggak bisa undo, nggak bisa control set, ya kan. Jadi apa adanya gitu. Menurutmu perbedaan ya sejauh ini, perbedaan menggambar di media digital dan media kertas tuh seperti apa? Secara perasaan ya?
memang ada jauh bedanya. Jauh ya? Oh, ya. Kayak apa ya? Betul sih, healing kayak healing. Healing ya? Biasanya udah salah, handu aja. Kalau ini kan enggak, kita Enggak. harus bisa merespon, terus kita mau arahnya kemana. Ya. Apalagi yang mau dibikin gitu, kayak otak tuh langsung. Langsung ya. Ya, ke tangan langsung ke kertas, cuma itu aja. Benar sih. Ya. Kalau aku biasanya nih menggambar di kertas hanya untuk sekedar refresh. Ya idealisku lah apa gitu. Tapi kalau udah untuk kerjaan, biasanya aku digital, bro. Karena lebih efektif. Ya. Kan kadang kita sama klien ada revisi Ya, apa ya. kelemahan kalau di kertas itu tuh. Iya, Ya kan? harus ngulang. Ya, tapi nanti harus perbanyak yang di kertas karena gambarmu kan bagus tuh. Jadi bisa nanti suatu saat dijadikan artbook lah. Ya, Ya kan? siap. Dijadikan artbook. Oke. Oke. Apa namanya ya? Perbedaan kamu nih sebelum main ilustrasi kayak sekarang dengan sesudah bermain ilustrasi itu apa? Pasti ada bedanya. Bedanya, Selain jumlah followers. oke. Apa bedanya? Jadi ketemu banyak teman kayak gitu. Ya, privilege-nya itu ya. Ya, privilege-nya ketemu dengan seniman ini, mungkin kayak beli juga udah Ya, ketemu terus. ya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ketemu yang segini, sejalur gitu. Iya, membuka banyak peluang baru ya. Ya, peluang baru, pertemanan. gitu. Pertemanan, Ya, itu yang penting ya. style-style baru juga gitu. Ya, Jadi sampai apa ya? Pengalamannya koknya beda banget. Oke. Ya, ya. Kamu berarti sekarang stay di mana? Stay di rumah, masih di rumah. Di daerah Aku Kliki, Kliki. desa Kliki Tegalalang. Nah, Tegalalang tuh sebenarnya dekat banget dari sini. Paling cuma berapa menit ya? Ya, Tadi ya dia santai naik motor sini. Cuma berapa menit. Jadi memang dekat. Kliki itu salah satu desa seni yang punya ciri khas lukisan gaya Kliki ya. ya, style Kliki. Kecil-kecil, rumit. Nah, pertanyaan kamu pernah nggak gambar gaya Kliki? Pernah. Pernah? Pernah. Ada nggak? Ada. Nanti coba share ya. Aku Siap, penasaran. siap. Upload gambar gaya Kliki seperti apa sih? Udah dulu tuh waktu SMP sampai menjelang SMA. Ya, tapi sekarang ini Sekarang ini masih jarang. Jarang? Ya, jarang. jarang. Karena dulu banyak ada komunitas gambarnya sana-sini, sekarang udah mulai makin sedikit gitu. Oh, Ya. berarti di Kliki ada komunitasnya dulu. Dulu banyak. Iya. Banyak. Nah, ngomongin komunitas, aku juga sebenarnya pengen membangun sebuah komunitas karena ini kan banyak nih, mungkin kamu pun sama banyak yang DM nanyain teknik apa mungkin banyak kan. Aku pun juga aku kepikiran ngebuat satu platform atau komunitas tuh biar anak-anak tuh bisa saling sharing. Jadi nambah teman juga nambah ilmu. Ya. Jadi menurutku penting banget dengan adanya komunitas ini gitu loh. Menurutmu gimana kalau dibuat komunitas seperti itu? Ya, bagus. Bagus ya? Ya, ada jadi kayak ada tempat kita menampung pertanyaan atau apa Atau gitu. sharing gitu ya? Sharing-sharing lah. Ya, Ya, berbagi tekniknya mungkin. Iya. Ya, kayak gitu dah. itu penting sih karena aku senang ya. Maksudnya memang sekarang zaman udah digital, cuman ketemu kayak gini nih akan sangat berbeda gitu loh, Bro. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kayak kita kenal di sosmed, wih ketemu aslinya, oh gini orangnya, itu kan pasti beda kan. Ya, beda. Ini aku pertama kali nih ketemu Upload, pertama kali dan banyak hal menarik lah yang akhirnya aku tahu gitu. Dari orang tua gimana responnya? Kamu sekarang akhirnya udah benar-benar di industri kreatif khususnya ilustrasi gitu gimana? Responnya bagus sih, yang penting Bagus. masih kerjaan yang positif-positif. Ya. Ya, penghasilan mandiri lah Ya, gitu. Ya. nggak ditanya uangnya dari mana? Ini kan kamu di rumah Ya, soalnya. di rumah. Ditanya nggak awal-awal? Ditanya awal-awalnya. Terus jawabnya gimana? Ya udah, namanya juga kerja apa namanya? Online. kayak gitu ya. Ya. Jualnya juga online, kita jual file kayak gitu. Saya bilang aja sih. Gitu ya, tapi akhirnya paham ya. Ya, paham, ada orangnya order lewat telepon. Terus aku bikinin udah itu aja. Tapi saya kaget kalau orang tua di rumah terus, tapi kok bisa beli ini, bisa beli itu gitu loh. Jadi udah bener udah bener kadang-kadang kayak Wi aja tuh ditanya tuh, oh jadi bisa beli Kennedy digituin, kok bisa beli ini digituin seorang tua ya. Tapi itulah zaman sekarang. Nah sejauh ini lebih banyak nih order datang ya, walaupun sekarang udah digital, itu dari mulut ke mulut, dari cerita klien yang udah pernah order atau direct langsung dari Instagram? Kebanyakan masih direct dari Instagram. Kebanyakan dari Instagram. Ya, direct Instagram. Ya.
terus ada dari WhatsApp juga. WhatsApp. Gitu. Ya, direct langsung juga WhatsApp ada. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi sebelum aku mulai podcast ini, Ya. tadi aku udah share ke teman-teman di Instagram buat nitip pertanyaan. Ada yang nanya nggak nih sama approach gitu kan? Mumpung aku ketemu hari ini dan sudah ada masuk beberapa nih. Coba aku cek dulu ya dari yang pertanyaan pertama dulu nih. Namanya Ovang. Nah, dia bilang, saya juga suka membuat ilustrasi digital, tapi saya merasa belum ketemu dengan ciri khas. Nah, bagaimana tuh cara membangun atau memunculkan ciri khas menurut approach sendiri? Oh, kalau ciri khas tuh mungkin harus banyak eksplorasi sih. Explore ya? Eksplorasi dulu sampai kita gabung-gabungkan boleh kayak gitu. Kombinasi akhirnya pasti ketemu ntar pasti Ya. ketemu. Ya. Karena kita keseringan nge-mixnya ya ini pasti cocoknya ada. Ada ya. Ada yang meet sama kita itu oh ini dah stylenya gitu. Benar ya, kayak gitu ya. Ya. Ya, intinya buat Ovang nih kalau menurut upload itu yang penting kamu sekarang itu perbanyak aja dulu gambar. Ya betul. Explore berbagai style. Ya, suatu saat akan ketemu yang udah bener Ya, cocok gitu cocok kan. untuk dia gitu. Cocok. Pasti ketemu ntar. Ya, ya. Bener sih, bener sih. Harus trial and error juga. Trial error ya. Coba-coba kayak segini bagus nggak? Kasih ini bagus nggak? Oh ya udah. Kalau nggak kita cari lagi explore Iya, iya. terus. Kalau kamu sendiri itu berapa lama prosesnya sampai maksudnya nyaman dengan style sekarang? Aku tahu sih kamu lagi gambar realis sekarang, Iya, tapi iya. sampai nyaman di style yang sekarang ini ketemunya berapa lama? Lumayan sih, coba-cobanya dari layar HP sampai ke iPad biasa, sekarang ke iPad Pro tuh ada perubahannya banyak juga. Ya, berarti Ya, nge-mix. ada kali yang 4-3 tahunan ya? Iya, sekitar itu dah. Baru nyaman rasanya. Nyaman ya? Ya, udah nyaman, dapat style ini udah nyaman. Terus mau dikombinasikan dengan apa aja sih masuk gitu. Masuk ya? Ya, masuk. Iya, iya, iya. Mau goh-goh ataupun Japanese juga masuk juga dia. Masuk juga. Oke. Ya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ngomong-ngomong Japanese, kamu suka nonton anime nggak? Anime suka. Apa? Coba sebutin tiga anime yang jadi favoritnya April itu apa? Anime pertama itu yang pasti emang dari dulu suka sih. Ya. Itu Inuyasha. Oke. Inuyasha. Itu keren sih. Inuyasha. Terus Kenapa suka Inuyasha? kisahnya ada romance-nya, terus ada di dunia lain kayak gitu kan. Oh, Ya, yang aku ya, suka ya. ya kayak gitu, ada hantu-hantunya juga. Benar. Siluman, setengah Ya. siluman. Ada yang mitologi gitu ya? Ya, mitologi. Jadi imajinasi itu main jadi. Oke. Ya, kalau nonton tuh pasti main imajinasi. Oke. Yang kedua? Yang kedua mungkin dari Studio Ghibli. Wah, itu favoritku juga Studio itu. Ghibli. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ya. Apa yang Spirited Away? Atau itu nomor salah satu. salah satu. Spirited Away. Ya. Terus ada Princess Mononoke. Ya. Terus ada apa lagi tuh ya? Yang ketiga. Itu sedih banget filmnya. Grave of Fireflies. Iya, kayaknya ya. Ya, Aku itu belum sedih, aku yang paling nonton diulang-ulang itu yang Spirited Away sih. Spirited Away ya, sering ulang. Karena karakternya banyak, habis itu yang keren tuh ada gamelan Bali ya. Ya. Ada gamelan Bali. Di novice-nya. Wah, keren sih. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu ada Ponyo. Oh, Masih Studio Ghibli. ponyo Ya. sakana noko. Ah. Studio Ghibli Ponyo. Ya, itu keren Itu sih. bagus tuh. Tapi gini loh, apa namanya? Kalau lihat karyamu kan detail, seram gitu. Gak nyangka kamu suka ponyo sih. Kisahnya bagus. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang tahu ponyo, kalian wajib komen ya. Itu cute banget karakter ponyo itu ya. Anak dari laut itu. Ada dari laut ya, tapi lucu banget sih lucu. itu. Karakternya bagus. Iya, oke kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini ditanyakan nih sama Niko, Niko Made, @Niko Made. Beli approach, berapa jam sehari menggambar? Terus kegiatannya apa aja nih selain menggambar? Oke, kalau jam durasi menggambar sih itu aku tetapin per hari itu minimal tuh harus ada 2-3 jam lah. 2-3 jam Ya, minimal. Kalau memang suka ya lanjut aja terus, kalau enggak mungkin segitu aja. Segitu dulu. aja. Ya. Oke. Ya, Itu itu per start hari. jam berapa? Aku sering startnya pagi-pagi sih. Kadang-kadang ada jam 7, jam 9 bagus karena pagi itu masih fresh aja sih. Masih fresh, masih fokus ya. Masih fokus, tenang gitu. Iya, tapi malam pernah coba gambar? Pernah. Lebih prefer mana? Malam, pagi?
Pagi. Pagi ya, Pagi. tim pagi. Kalau aku tim malam. Tapi sebenarnya nggak enak sih untuk gambar malam gitu ya. Oke, selain itu pertanyaannya nih, selain ngegambar, kegiatannya apa aja? Selain ngegambar, kegiatannya mungkin aku suka main musik juga. Main musik, sama dong. Ya. Apa ngeband ya? Iya, siap. Apa posisinya? Rhythm gitar boleh. Gitar. Drum Boleh lagi. Oke. Favorit drum sih sebenarnya. Oke. Kalau band favoritnya apa? Band favorit Linkin Park. Linkin Park. The one and only ya. Itu aja. Linkin Park lagi. Linkin Park. Yang agak lama-lama sih Dream Theater, aku suka Dream Theater. Itu kan mainnya ya. rumit-rumit. Ya, tapi tetap nonton Ponyo tetap ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini balik lagi nih ke omongan yang tadi. Pertanyaan dari Wayan Nanda. Cara menentukan harga. Cara menentukan harga itu kadang-kadang gampang, kadang-kadang sulit. Ya. Itu mulainya mungkin lihat aja dari konsepnya dulu. Ya. Konsepnya ada kerumitannya seperti apa, terus detailnya seperti apa gitu. Ya. Baru kita ketemu harga dengan klien. Ya. Tapi sebenarnya nggak ada harga itu dalam tanda kutip ya, nggak ada standarnya sebenarnya. Maksudnya harus sekian. Itu kan dari kitanya sendiri. Dari kita aja, ya. Nah, tapi juga kalau bisa aku tambahkan cara menentukan harga itu kalian juga harus lihat proyeknya, scope proyeknya apa sih gitu loh. Kan kita harus tahu karya kita itu mau digunakan untuk apa, dicetaknya seberapa banyak, nanti digunakan seberapa lama, biar nggak kita misalnya jual desain seharga anggaplah 1 juta gitu, tapi dicetaknya seumur hidup, biar nggak kayak gitu. Jadi indikator nentuin harga itu banyak gitu ya. Mungkin untuk itu nanti kita bikin video yang terpisah karena benar-benar harus runut itu. Jadi benar-benar harus spesifik pembahasannya. Tapi kalau menurut upload tadi itu kita harus lihat dulu ya, konsep, detailnya seperti apa gitu ya. Intinya nggak ada sih maksudnya yang menentukan harga terus sekian nggak ada. Itu dari kalian sendiri dan project yang masuk itu seperti apa gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir yang di Instagram nih. Ini tim HNS ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada upload di sini. Siapa? Oke, Radia. Gimana caranya agar tetap relevan sama industri sekarang? Tetap relevan. Jadi mungkin harus belajar stylenya juga, beradaptasi dengan style saat ini mungkin itu. Perbanyak latihan-latihan karena dunia digital cepat berubahnya gitu. Ya. Oke. Berarti kata kuncinya adaptasi. Adaptasi, betul. Ya, beradaptasi kan. Iya. Ya. Benar sih karena kan apa ya? Kita itu nggak mungkin hanya stuck di satu titik itu. Kita pun harus berkembang kan. Ya. Berkembang. Jadi jangan harus ibaratnya kita harus di titik itu terus gitu. Kita juga harus belajar terus dan industri kata upload juga berkembang. Jadi benar kita harus adaptasi. Adaptasi. Next. Kalau untuk di awal-awal tuh apakah harus digambar di kertas dulu apa boleh langsung di digital gitu? Soalnya kan gimana ya? Karena waktunya nggak nutup kadang-kadang saya gitu. Makanya langsung ke digital aja. Lebih ke prosesnya. Ya. Prosesnya mungkin kalau awal-awal tuh mungkin lebih bagus ya kalau manual gitu dulu. Maksudnya analog tuh di kertas. Kalau udah di kertas tuh udah bisa bikin apa yang kita inginkan tuh. Udah terbentuk, udah ada karakternya. Kalau digital kan pasti lebih bagus lagi gitu. Jadi kayak apa namanya fundamental jadinya. Iya, dasar banget. Dasar ya. Ya. Oke. Ya, tadi thank you Radia dan Brahma itu pertanyaannya. Keren. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Wayang Riko. Nah, ini ngomongin fundamental nih, dasar. Nah, dia tuh gini dia. Wih, nitip pertanyaan sih nah gitu dia. Nitip pertanyaan 1 gitu dia bilang. 2 juga boleh kok. Sepenting apa sih fundamental dalam berkarya? Itu penting sih. Sangat penting Sangat penting sih. Karena harus mendasar, kita tahu tekniknya menggoreskan seperti apa, terus ada apa ya? Kayak respon kita ke media itu kayak gimana gitu. Kalau metodemu melatih itu gimana selama ini? Latih tetap sih ada gambar-gambar kayak gitu, coret-coretnya dulu sembarangan. Oke. Entah mau jadi apa itu yang penting latihan tangan aja sih. Latihan biar
melatih kepekaan otak. Nah, ya. pas ya, benar. Ya, biar peka kita mau bikin apa, misalnya mau bikin wajah ya bikin aja dulu wajah. Ya. Seberapa jauh kita bisa bikin semirip apa gitu. Ya. Kan. Jangan dah dulu mikir harus bagus tuh ya. Kita Yang penting gerak dulu ya. Gerak dulu. Mau bikin apa nih gitu. Misalnya mau bikin harimau ya udah bikin aja harimau. Bikin aja ya. Ya. Ya, kalau kamu sendiri tadi kan udah berbicara jam. Ya. Berapa jam minimal kan? Ya. Sehari itu bisa gambar berapa banyak? Oh, oke. Kalau sehari mungkin nggak sih banyak-banyak ya. Ya. Mungkin satu aja sebenarnya sih udah. Tapi kalau metode latihannya yang sebelumnya, yang skate itu tuh bisa berapa banyak? Oh, itu banyak. Itu banyak karena, ya? Karena nggak ada aturan sih. Nggak ada aturan, jadi kita plong aja gambarnya. Ya. Salah juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Iya. Nah, itu tuh buat Wayan Riko yang terpenting sih kalau menurut upload tuh yang penting gambar aja dulu, nggak usah mikir harus bagus atau bagaimana. Yang terpenting itu kita tuh bisa merespon apa yang ada di otak tuh di tangan gitu kan. Dan kalau bisa aku tambahin, ketika kamu menggambar, hasilnya jangan dibandingin sama orang lain. Ya udah simpan aja itu sebagai arsip gitu kan, jangan dibandingin. Betul. Jadi itu tuh beberapa pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mungkin yang belum terjawab, kalian bisa langsung tanya di IG-nya Wayan Upload @uploadx ya. Jadi kalian bisa tanya langsung pertanyaan yang mungkin nggak bisa masuk di sini. Nah, balik lagi ke karir nih. Sekarang kamu kan udah gambar digital, kamu juga udah ngerjain beberapa brand kan ke depan. Ada nggak nih target ke depan atau rencana yang akan kamu lakukan mungkin di tahun ini atau di tahun mendatang gitu? Mungkin ya. Tapi pengen sih punya tim. Bagus punya tim biar nggak sendiri terus. Benar sih. Benar ya. Karena kan biar ada perubahan kayak gitu kan. Iya, biar efektif juga kan. Apalagi kan kayak seiring bertambahnya umur, belum lagi orderan yang masuk banyak, belum lagi di industri kan pragmatis, maksudnya beli saya mau order gambar biar bagus, tapi biar cepat ya hari ini. Betul. Kan kadang-kadang begitu tuh tantangan di industri. Tapi ada tim juga, aku doakan semoga cepat terrealisasi supaya lebih efektif lagi gitu. Apalagi selain tim, selain tim mungkin mau cita-cita seorang approach nih. Cita-cita. Ya. Selain tim tadi itu apa? Cita-cita sih Tapi yang paling dekat itu banyak sejauh ini tim ya. Tim sih. Ya mudah-mudahan cepet lah. Biar ketemu teman baru juga kan. Kan makin banyak jadinya circle kita. Ya, tapi bisa juga nanti siapa tahu studiomu bisa menerima anak-anak magang gitu kan. Betul. Karena penting banget kita menyediakan platform buat anak-anak magang ini supaya supaya regenerasi. Jadi kan nggak mungkin kita terus. Jadi harus ada orang-orang baru yang memang kalau bisa harus melebihi kita secara kualitas sehingga industrinya itu bisa hidup gitu. Nah, ini aku mau minta pendapat seorang Upload X gitu ya. Kamu tahu HNS Studio tahun berapa? Tahun udah dari follow beli yang dulu tuh. Setelah itu kan aku lihat punya studio. Ada gitu. studio. Berarti kan kamu tahu HNS segala macam. Bisa nggak kamu deskripsikan HNS itu apa sih gitu loh? Menurut kamu pandangan dari luar lah. Pandangan kamu terhadap HNS ini apa sih gitu? Aku lihatnya sih memang studio seni, studio gambar. Terus banyak kayak komunitas menampung seniman-seniman baru kayak gitu. Di sini lebih kalau guyonan orang-orang di kampus ya, ini udah dibilang dinas sosial sih sebenarnya. Lebih ke dinas sosial, ini dijulukannya tuh dinas sosial karena kayak ini mau di sana ya udah sini aja gitu. Tanpa kita harus melihat ini pintar ini enggak gitu. Lagi-lagi itu aku lihatnya emang sebuah wadah sih gitu. Wadah seniman-seniman baru yang mau belajar, mau magang atau apa itu. Yang belajar gitu. Itu sih menang. Itu yang memang kita di HNS itu berusaha menjadikan dari awal aku bikin HNS pun 2015
pengen buat satu platform supaya misalnya kita bisa saling kenal, belajar, dan memang di sini aku nggak mengikat orang gitu loh, harus di sini terus nggak gitu. Jadi di sini pun bisa regenerasi, termasuk kita ngobrol hari ini pun cita-citaku dari dulu seperti itu. Jadi bisa ketemu sesama seniman, bisa tukar pikiran, dapat ilmu baru, seperti itu. Oke, thank you Bro, udah main KNS. Sebelum closing, mana gambarnya? Mana gambarnya? Aku pengen tunjukin gambarnya upload yang tadi. Thank you Brahma. Nah, jadi nanti close up ya, nanti ya diambil detailnya. Jadi ini upload gambar nih nggak nyampe sejam deh kayak tadi ya, nggak nyampe ya. Ini gambar, tadi awalnya dia itu mau nebeng gambar di HNS, di rumah bosan katanya. Awalnya gambar digital. Ya, betul. Nah, ketika di sini banyak lihat gambar-gambar di media analog kayak kanvas dan kertas, akhirnya tuh dia mutusin gambar di kertas. Pas seru juga gitu. Nih ceritanya apa nih? Ini ada cewek, Ya. terus ini ada taksi, terus ini karena aku mampir ke KNS kan identik dengan kayak Agni macan gitu ya. macan, gitu. Ya. Aku kasih macan satu. Ya. Itu aja sih, abstrak aja. Tapi keren banget. Ini boleh aku simpan nggak nih? Boleh, silakan. Boleh ya, mau Ya. aku pajang ya. Siap. Thank you ya. Tapi semua ini keren banget. Tapi itulah kalau menggambar di media analog, apalagi kayak gini tuh perasaannya happy aja dan Ya. kita bisa nambahin segala sesuatu. Ya. Yang mungkin sebelumnya kalau di digital kita akan bisa undo, jadi maksudnya gambar ini kebanyakan mikir atau enggak diulang lagi gitu. Tapi di sini benar-benar jujur keluarnya. Ya. Wah, keren Apa banget. adanya. Ya, pokoknya sekali lagi thank you. Siap. Udah main ke HNS, sukses terus buat upload. Ya. Dan semoga cita-citanya punya tim tahun ini terrealisasi. Ya, Oke, siap. karena karyamu keren, jadi butuh tim yang oke juga. Nanti aku main ke Kliki. Siap. Oke, Ya. aku main ke Kliki. Dapat gambar nih, podcast dapat gambar. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian banyak dapat insight baru terhadap dunia ilustrasi atau apapun. Kalian juga bisa komen, next kita undang siapa lagi nih untuk ngobrol-ngobrol. Jangan lupa komen dan di-share dan di-like dan juga subscribe channel Rakajana. Oke? Kamu ada channel YouTube nggak? Belum sih sebenarnya. Belum. Buat ya, Ya, buat ya siap, nanti ya. siap. Ya, oke. Jangan lupa follow juga IG-nya Upload X, kalian bisa lihat nanti di sini. Dan thank you buat Radea dan Prama untuk hari ini. Oke. Rakajana signing out dan upload. See you di konten selanjutnya. Bye bye. Sip ya. Nikel bingkai winyanan. Ya, kalau bingkai.